Selamat pagi, perkenalkan nama saya Yolanda Tira Malona Ginting dengan NIM 2001124623. Saya di sini akan menjawab pertanyaan dari soal UAS mata kuliah Perencanaan dan Pengawasan dengan dosen pengampu Pak Zulkarnain. Menurut Anda, apa arti pentingnya pengawasan dalam pembangunan? Arti penting daripada pengawasan dalam pembangunan ialah pengawasan dalam pembangunan sangatlah penting, karena bila tidak ada pengawasan, maka tidak mungkin dilakukannya atau koreksi perbaikan dalam pembangunan. Tanpa pengawasan sendiri, maka pembangunan tidak akan berjalan bagaimana semestinya. Dengan demikian, pengawasan pembangunan merupakan bagian integral dari pembangunan itu sendiri. Nomor 2, jelaskan tren daripada pengawasan 2002, yang dimana tren itu pertama ialah tren pola pikir. Tren pola pikir ini ialah karakter tindakan yang terdiri dari pendekatan pengendalian yang baru dan terbukti diperlukan agar berhasil menguasai beragam tantangan transformasi gesit, digital, dan ekologis. Pengendalian daripada harus mencerminkan kekuatan metodologis dan analitisnya dan secara aktif berkontribusi pada desain model bisnis masa depan. Mereka yang bertanggung jawab dalam pengendalian ini dipanggil untuk menciptakan tempat yang berkembang baik bagi pekerja hibrid yang berhasil dalam pengendalian model. Kepemimpinan pengendalian modern ini semakin banyak diperkenalkan untuk berhasil memimpin tim pengendalian dunia atau VUCA. Pola pikir berorientasi pada masa depan. Kedua adalah pengendalian agile atau tujuan dan hasil utama. Transformasi model bisnis dan gesit mengubah proses dan struktur perubahan organisasi di perusahaan didorong dengan usaha keras. Namun transformasi yang berhasil juga membutuhkan sistem kontrol yang memadai untuk membuat kontribusi nilai transformasi menjadi transparan dan membenarkannya. Tujuan dan hasil utamanya atau OKR menjadi semakin populer di sini. Pergerakan yang kuat dalam implementasi OKR dapat dilihat dari perbankan atau perusahaan asuransi dan industri formasi pada khususnya. Ketiga ialah mengontrol transformasi atau manajemen kinerja berbasis data. Para pembuat keputusan dalam pengendalian akhirnya ingin memanfaatkan potensi data besar dengan lebih baik untuk keputusan operasional dan strategis dan berkembang menjadi manajemen kinerja berbasis data. Seorang kepala pengendalian merumuskan pertanyaan, bagaimana bila bisa mendapatkan keunggulan dalam persaingan dunia VUCA dengan menangani data. Pengontrol harus memastikan bahwa data internal dan eksternal terintegrasi lebih ke arah keputusan bisnis. Yang keempat ada pengendalian fungsional atau pengendalian rantai pasokan. Mempertahankan rantai pasokan menjadi keunggulan kompetitif strategis bagi perusahaan. Di semua industri, perusahaan berjuang dengan masalah pengiriman dan menimbulkan tantangan besar pada kelangsungan model bisnis. Pengendalian semakin dibutuhkan untuk mendukung dan mengiringi pengembangan rantai pasokan atau lokal. Pengendalian rantai pasokan menjadi sama pentingnya dalam fungsi pengendalian, khususnya melalui penggunaan model penerimaan canggih. Yang kelima ada pengendalian berkelanjutan atau penilaian siklus hidup produk. Kajian terhadap aktivitas perusahaan terkait dampak terhadap lingkungan menjadi fokus. Seluruh siklus hidup dari suatu produk yang menarik dengan dimulai dari pengadaan bahan baku hingga daur ulang dan pembuangan produk. Dengan bantuan penilaian siklus hidup, perencanaan, pengendalian, dan pengelolaan, tujuan ekologis dapat didukung secara khusus. Ini juga memungkinkan evaluasi pendekatan alternatif seperti daur ulang. 6 adalah alat pengontrol atau nilai seumur hidup pelanggan. Dalam hal instrumen pengontrol, hidup seumur hidup pelanggan menjadi semakin penting. Kelangsungan ekonomi produk selama siklus hidup di bawah pengaruh potensi cross selling atau upselling menjadi stok atau menjadi tolak ukur implementasi. Saat menjual hipotek, misalnya, sekumpulan layanan keuangan diberi harga selama siklus hidup pelanggan. Pengendalian harus lebih mempertimbangkan pengalaman pelanggan dalam mengevaluasi produk. Dengan demikian, pemahaman tentang perjalanan pelanggan bergerak dalam perspektif pengendalian. Yang ketujuh ialah pengendalian digital atau analisis biaya manfaat. Tidak setiap tren digital harus diterapkan tanpa refleksi dari perusahaan. Konversi atau perluasan ke model bisnis digital membutuhkan kasus bisnis yang layak. Ini membutuhkan presentasi dan evaluasi yang transparan dan dapat dipahami tentang probabilitas proyek digital. Dalam pengendaliannya, keterampilan eksplorasi semakin dibutuhkan untuk menggambarkan biaya dan manfaat produk digital secara realistis. Pengendalian digital menuntun karyawan dalam pengendalian untuk mau berubah ke arah yang lebih baik. Yang terakhir atau yang kedelapan ialah mengontrol kompetensi atau model kompetensi. Perkembangan saat ini meningkatkan tekanan dalam praktik untuk mendefinisikan dan mempromosikan profil peran pengendalian modern. Proyek transformasi yang menjanjikan seringkali gagal karena kurangnya keterampilan yang melampaui keahlian pengendalian klasik. Model kompetensi pengendalian
di perusahaan masih kurang memperhatikan topik atau kelincahan transformasi digital, ilmu data, dan berkelanjutan. Disinilah kita dapat belajar atau memulai tren pengawasan yang ketinggalan pada tahun 2022 untuk tahun 2023 selanjutnya.